Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia Ombudsman, berjumpa lagi bersama saya Tria Malasari dalam podcast Ombudsman Ngulik, ngobrol seputar pelayanan publik. Episode Ngulik kali ini adalah episode perdana loh di tahun 2024, di mana ini adalah cara Ombudsman untuk memperkenalkan fungsi peran dan tugas Ombudsman untuk masyarakat. Harapannya agar kedepannya semakin banyak nih masyarakat yang berani untuk melapor pelayanan publik kepada Ombudsman. Oleh karena itu kami sangat senang sekali ketika nantinya rekan-rekan dan juga sahabat Ombudsman semakin rajin melapor ke Ombudsman. Pada episode Ngulik kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat bombastis dan sedang ramai diperbincangkan di kalangan publik, yaitu mengenai netralitas ASN dalam pemilihan umum. Untuk itu episode Ngulik kali ini hadir nih bersama kita semua narasumber, seorang pakar kepegawaian dan juga ketenagakerjaan. Siapa lagi kalau bukan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Robert Naendi Caweng. Selamat siang Pak Robert. Selamat siang Tria. Bagaimana keadaannya Pak? Sehat, alhamdulillah. Dan selalu semangat ya Pak ya? Selalu semangat karena awal tahun 2024 kita diharapkan selalu sehat, semangat dan terus bekerja untuk pengawasan pelayanan publik. Baik Pak. Pak, ini Pak tahun 2024 14 Februari ini ibarat sebulan lagi ya. Sebulan lagi Pak, lagi ya. Ibarat lirik lagu nih Pak, menghitung hari Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi yang ditunggu-tunggu sejak 5 tahun yang lalu Pak. Nah, terkadang di dalam pemilihan umum ini yang paling marak terjadi adalah potensi dari ketidaknetralan seorang ASN. Pak, mungkin bisa diinformasikan untuk seluruh sahabat Ombudsman dan juga masyarakat di luar sana Pak. Sebenarnya siapa saja Pak yang harus menjaga kenetralan dalam pemilihan umum Pak Robert? Iya, Tria, sesungguhnya yang harus netral para aparat pelayanan publik atau para penyelenggara negara itu tidak hanya ASN. Sesuai dengan perintah Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, khususnya di pasal 280, ini di luar ASN ada 8 jenis profesi lain yang harus netral. Itu dari rumpun pengadilan, ya, para ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung hingga hakim-hakimnya, kemudian juga mereka yang di Bank Indonesia, di BPK, hingga ke tingkat yang paling basis di tingkat desa, kepala desa, perangkat desa, BPD dan sebagainya. Nah, kalau di Ombudsman saya coba merumpunkan 9 jenis profesi ini itu ke dalam beberapa rumpun yang itu juga terkait dengan kepala keasistenan kita yang nanti akan mengawasi siapa-siapa saja. Ada rumpun di tingkat desa, ada rumpun di tingkat aparatur sipil negara, ada rumpun di tingkat para aparat pertahanan keamanan, tentara, polisi dan sebagainya. Juga tidak kalah penting adalah rumpun para penyelenggara pemilu, Bawaslu dan KPU, karena mereka juga penyelenggara pelayanan publik. Ingat bahwa Bawaslu KPU ini adalah para penyelenggara pelayanan publik di bidang politik, namanya pemilu, gitu kan. Jadi memang pengawasan itu harus terjadi pada semua jenis profesi, setidaknya yang diperintahkan oleh undang-undang. Yang dalam bahasa Ombudsman adalah aparat penyelenggara pelayanan publik, dan ini cukup banyak. Gitu. Oke. Pak, ini kan sebenarnya sudah jelas tadi Bapak menjelaskan mengenai undang-undang ASN ya Pak ya. Undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu. Kemudian di ASN sendiri juga ada undang-undang yang mengatur bagaimana kode etik dan juga batas gerak seorang ASN Pak. Dengan tadi ada 9 rumpun ya Pak yang sudah dipetakan. Saya juga ingat ini kurang lebih 1 bulan yang lalu ya Pak ya, di bulan Desember 2023 Bapak sudah ada juga di YouTube channel Ombudsman ya Pak ya. Oh, sudah keluar ya? Sudah keluar Pak, sudah menonton juga nih. Semoga sahabat Ombudsman juga sudah menonton. Itu sudah dengan sangat jelas dan gamblang sekali Pak Bapak menggambarkan seperti apa detailnya. Nah, ini yang saya penasaran dan juga pastinya sahabat Ombudsman penasaran nih Pak. Faktor apa yang menjadikan seorang ASN itu tidak netral Pak dalam penyelenggaraan pemilu? Nah, khusus terkait ASN yang merupakan bidang pengawasan dari kami di KU6 ya, sangat banyak yang menjadi penyebab ya. Tapi kalau diringkas kira-kira begini, ASN itu punya hak politik untuk memilih. Hak politik untuk memilih. Tria, coba bayangkan, orang itu punya hak politik untuk memilih, tapi dia tidak boleh mengekspresikan secara terbuka ke publik tentang hak politiknya itu. Ini sesuatu yang secara aturan harus dia patuhi, tapi nggak gampang.
Karena orang itu punya hak politik, tapi dia harus membatasi diri. Itu satu. Kemudian kedua adalah jangan lupa ASN ini atasannya adalah yang kita sebut pejabat pembina kepegawaian. Itu para politisi. Kalau di daerah itu gubernur, bupati, wali kota. Di tingkat pemerintah pusat itu ada kepala badan ataupun juga menteri-menteri dan sebagainya. Yang tentu sedikit banyak dalam interaksi mereka sehari-hari itu nuansa politiknya itu kebaca. Jadi suka nggak suka, lalu kemudian ASN ini kemudian akan terbawa juga ya suasana politik paling tidak, bahkan gerakan politik dari si PPK yang adalah para politisi. Dan macam-macam faktor yang lain, sehingga membuat saya kemudian berpikir bahwa sesungguhnya soal netralitas ini adalah hasil dari dua proses. Satu proses birokrasi berpolitik, artinya birokrasi yang nyodorin diri untuk ikut-ikutan politik, dan kedua adalah politisasi birokrasi, artinya politik yang mengintervensi birokrasi. Para PPK tadi, para pejabat politik, bahkan di luar pejabat PPK juga, itu kemudian mengintervensi birokrasi. Nah, birokrasi berpolitik dan politisasi birokrasi inilah yang menghasilkan sikap tidak netral para ASN ini. Sehingga Tria sesungguhnya isunya bukan saja pengawasan. Kalau pengawasan itu tepatnya adalah kepada birokrasi yang berpolitik. Tapi terhadap politisasi birokrasi bukan pengawasan isunya, tapi perlindungan. Karena ASN sedikit banyak menjadi korban di situ. Yang dia adalah objek yang diintervensi. Maka pengawasan dan perlindungan itu menjadi satu kesatuan untuk kita berikan kepada ASN kita. Nah, itulah kenapa kemudian Ombudsman kembangkan cara kerja, selain tentu melakukan pengawasan terhadap ASN, tapi juga sedikit banyak kita membuka saluran jika Anda memang diintervensi, Anda menjadi objek intimidasi, maka lapor ke Ombudsman. Ombudsman akan memberikan perlindungan. Baik. Paling tidak kita akan menegur siapa yang melakukan intervensi itu. Ya. Pak Robert, menarik nih Pak. Bapak menyatakan tadi ASN ini sebenarnya dia maunya netral ya Pak ya. Cuman dalam tanda kutip. Tapi tidak semua juga. Ada juga yang pingin untuk ikut-ikutan. Gitu kan, ya. Nah tapi tadi masuknya Pak tadi mengenai intervensi berpolitik ya Pak ya. Berarti dengan kata lain ASN ini dalam tanda kutip itu adanya penekanan. Korban intimidasi. Betul. Kemudian itu dari atasannya langsung karena kebanyakan pimpinannya adalah para politisi. Ya. Bentuk perlindungan apa Pak secara konkret yang akan dilakukan oleh Ombudsman bagi para ASN Pak? Kita tentu berharap ya perlindungan ini yang paling ideal adalah diberikan oleh atasannya dia. Tapi ini sesuatu yang tentu kontradiktif ya, karena justru yang mengintervensi adalah pimpinan. Kita sulit berharap ya pimpinan itulah yang kemudian memberikan perlindungan. Maka kemudian lapor ke Bawaslu, lapor ke KSN, lapor ke Ombudsman untuk kemudian kita akan proses. Jadi yang diproses oleh Ombudsman dan lembaga-lembaga pengawas itu bukan saja terhadap ASN-nya, tapi juga siapa yang melakukan intervensi itu. Siapa yang membuat kemudian dia harus menyimpangkan program yang tadinya mesti program itu dialokasikan ke tempat A, tapi karena ada intervensi dari atasan lalu kemudian diarahkan ke tempat B atau tempat C, misalnya merupakan daerah basis dari si politisi misalnya, atau penggunaan fasilitas jabatan dan sumber daya yang lain, ataupun juga mobilisasi ASN itu sendiri, ya bahkan termasuk keluarga dan sebagainya. Jadi memang kita memberikan perlindungan untuk itu, dan memang sesuai dengan konstruksi kerja kita bersama KSN dan Bawaslu yang tahun lalu kita sudah MOU dengan mereka, kita kedepankan dulu, biarkan KSN bekerja, lalu kemudian Bawaslu bekerja. Jika ternyata dari yang dikerjakan oleh KSN dan Bawaslu ini masih ada yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, khususnya ASN yang tadi misalnya memberikan laporan atau pengaduan, maka Ombudsman akan masuk gitu. Oke, sejauh ini Pak, apakah sudah ada nih Pak laporan yang masuk? Ada beberapa ya masih terutama ke saya, komunikasi saya selalu katakan bahwa silahkan dulu ke Bawaslu. Karena sesuai dengan perintah undang-undang, Bawaslu lah menjadi pintu pertama. Bawaslu akan memproses, begitu kemudian Bawaslu menemukan ada pelanggaran, apakah pelanggaran etik, pelanggaran administrasi, ataukah pelanggaran pidana, tentu Bawaslu akan memilah. Yang etik dan administrasi akan ke KSN, yang pidana tentu
dia punya hubungan dengan Gakumdu, para aparat penyelenggara di bidang hukum ya, aparat penegak hukum dan sebagainya, proses ke sana. Nah, lalu kemudian KSN yang akan merekomendasikan kepada PPK-nya, yang PPK tadi adalah para politisi juga begitu ya, yang bisa dibayangkan rumit sekali sistemnya, tapi itulah prosedur yang harus ditempuh. Sampaikan kepada PPK apa yang menjadi rekomendasi KSN untuk diambil tindakan. Jika ternyata baik Bawaslu, KSN maupun PPK tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka Ombudsman sebagai pengawas atas lembaga pengawas, lembaga pengawasnya tadi itu kemudian akan melakukan berbagai upaya, karena ketika mereka mengawasi lembaga-lembaga pengawas ini, mereka sedang menyelenggarakan pelayanan publik. Nah, Ombudsman akan masuk dari isu itu. Berarti pintu terakhirnya adalah di Ombudsman ya Pak ya? Ombudsman palang pintu terakhir, sehingga kalau tadi Tria tanya sudah ada nggak? Ada, tapi tentu kita dorong dulu biar pintu pertama, pintu kedua ini dibuka dulu. Biarkan mereka bekerja. Ketika kemudian para lembaga pengawas ini tidak memberikan pelayanan publik dalam bentuk pengawasan secara baik, dalam bentuk pemeriksaan secara baik dan perlindungan secara baik, lalu kemudian Ombudsman sebagai pengawas atas penyelenggaraan pelayanan publik itu kemudian bisa akan masuk ke sana gitu. Oke, Pak Robert, berarti dengan kata lain, dengan adanya kenetralan dari ASN dengan berbagai faktor tadi ya Pak ya, pastinya berdampak dong Pak ke pelayanan publik. Sangat. Ya, jadi concern Ombudsman itu sesungguhnya adalah tidak saja soal bagaimana kemudian pemilu, tata kelola pemilu itu kemudian berlangsung tadi yang Tria sampaikan, jujur, adil, bebas, rahasia dan sebagainya. Yang semua kita tentu berkepentingan atas itu, ya kita berkepentingan bahwa proses elektoral kita itu harus jurdil, harus netral dan sebagainya para penyelenggaranya. Tetapi yang tidak kalah penting adalah dampak ujungnya itu, kerugian publik karena para ASN berpolitik, atau karena ASN menjadi korban politik. Nah, tidak netral itu dalam dua hal yang saya lihat ya. Satu adalah sikap tidak profesional jadinya. Orang yang sibuk berpolitik lupa ngurus pelayanan publik. Betul, Pak. Dia lebih banyak ngurus politik gitu kan. Maka di sini batu ujinya adalah soal sikap profesionalisme kerja dia. Satu itu. Kemudian yang kedua adalah sedikit banyak ini akan terjadi diskriminasi layanan. Lalu kemudian layanan itu diberikan berdasarkan bendera partai. Kalau yang datang itu adalah orang yang sejalan dengan saya akan benar-benar bekerja untuk membantu mengurus layanannya. Kalau tidak mungkin akan dipersulit dan sebagainya. Jadi dua hal yang kita akan lihat kerugian publik itu, satu adalah profesionalisme kerja karena konsentrasi terpecah, dan kemudian kedua adalah diskriminasi layanan. Nah, ini yang dijaga oleh Ombudsman, jangan kemudian karena politik, karena pemilu lalu rakyat dirugikan, pelayanan publik terganggu. Ini yang menjadi concern utama Ombudsman, selain tentu kita menjaga agar proses elektoral itu tidak dicidrai oleh maladministrasi, apakah penyimpangan prosedur, penundaan berlarut dan sebagainya gitu. Ya, Pak Robert, ada kata kunci maladministrasi. Ombudsman memang berjalan itu adalah melihat dari sisi maladministrasi yang terjadi ya Pak ya. Kalau terkait dengan pelaksanaan pemilu ini Pak, bentuk maladministrasi apa saja Pak yang sering terjadi? Yang paling ini adalah penundaan berlarut, juga penyimpangan prosedur dan sebagainya. Nah, sesungguhnya Kastim Utama 6 itu sudah mengumpulkan data dan informasi secara terbatas tentu ya. Misalnya gini Tria, yang paling basis, yang paling dasar itu adalah para perangkat desa dan kepala desa. Saya baru dapat informasi ternyata ada saja kepala desa atau perangkat desa yang ketika melakukan musyawarah untuk penentuan penyaluran bansos, pendataan, kan mulai dari pendataan di tingkat bawah, itu dia sudah melakukan tindakan diskriminatif. Dia sudah mulai berpolitik. Inilah bahayanya. Kalau para perangkat desa, kepala desa itu ikutan politik. Bahkan bansos pun itu akan menjadikan alasan atau momentum buat mereka untuk mendesakkan atau memperjuangkan kepentingan politik mereka, memenangkan calon tertentu. Ini paling bawah sudah seperti itu, dan ini terjadi, bisa dibuktikan daerah mana dan siapa melakukannya. Gitu. Lalu kemudian di tingkat para penyelenggara sendiri, Bawaslu dan KPU, itu kemudian ketika ada pengaduan atau laporan dari ASN yang merasa terintimidasi atau diintervensi, lalu lapor ke Bawaslu, seberapa cepat Bawaslu menangani itu? Yang kita lihat terjadi penundaan berlarut karena ada pengaduan-pengaduan yang kemudian tidak diproses dalam batas waktu yang patut, gitu ya. Demikian juga para penyelenggara pelayanan publik yang lain, ya, di tingkat pejabat kepala daerah misalnya,
Ya, pejabat kepala daerah itu kemudian melakukan mutasi, demosi, promosi dan sebagainya. Ini juga terkait dengan kepentingan politik pemilu gitu. Kita bisa melihat ada daerah di mana sering sekali gonta-ganti para kepala dinas yang kemudian diisi oleh PLT dan sebagainya atau jabatan-jabatan tertentu. Nah, ini juga di tahun-tahun seperti ini tentu bacaan orang lalu kemudian ke politik dan sebagainya. Jadi memang cukup banyak ya maladministrasi yang dilakukan dari tingkat yang paling rendah di tingkat desa tadi sampai pada tingkat kepala daerah ya. Nah, ini kita menghimbau ya para penyelenggara ini untuk satu, tunjukkan komitmen Anda. Komitmen yang menegakkan integritas dan profesionalisme sebagai penyelenggara pelayanan publik yang harus netral. Kemudian kedua adalah Anda harus memberikan teladan contoh. Jangan ngomong kemana-mana seperti slogan saja untuk semua harus netral, tapi ternyata pelaku atau perusak netralitas ini adalah Anda sendiri. Baik dari pimpinan tertinggi sampai pada pimpinan terendah harus menunjukkan teladan. Jangan sebatas retorika atau slogan. Dan ketiga adalah melakukan tindakan tegas jika terjadi pelanggaran netralitas. Nah, tiga ini, komitmen politik, keteladanan kepemimpinan, dan tindakan tegas terhadap para pelanggar netralitas, itu yang kita tunggu dari level tertinggi presiden hingga kepala desa. Ya. Pak, biasa nih kata-kata komitmen, integritas mudah sekali diucapkan ya Pak ya. Tapi ternyata fakta di lapangan terbalik Pak. Betul. Nah, kalau seperti ini Ombudsman tadi sudah cukup gamblang ya Pak ya, tadi di tingkat desa, bansos aja sudah dipolitisasi Pak ya. Kemudian tingkat yang pimpinan kementerian lembaga juga. Jadi fungsi, tugas dan kewenangannya agak bergeser nih Pak karena ada kepentingan politik. Betul. Tadi Bapak sudah menjelaskan juga langkah konkret Ombudsman seperti apa. Cuman saya agak sedikit mundur Pak, penasaran nih dengan MOU yang sudah disepakati di tahun lalu Pak. Itu bagaimana sih Pak mekanisme kerjanya, program kerjanya dengan tadi Bawaslu, KASN seperti apa Pak Robert? MOU itu berintikan sinergi pengawasan. Pengawasan atas pemilu maupun pilkada sampai dengan akhir tahun 2024. Jadi memang kita sudah sebelum pemilu dan pilkada kita duduk bersama gitu ya. Waktu itu dari KSN datang ketua dan jajarannya, para komisioner, maupun ketua Bawaslu juga datang waktu itu sebagai pihak yang menyaksikan juga begitu ya. Dan tentu dari kita ketua dan saya sendiri yang hadir begitu. Dengan suatu komitmen kita saling mendukung, tapi tentu dalam konstruksi kerja sesuai dengan tugas dan fungsi dan kewenangan masing-masing. Maka lalu kemudian dalam operasionalnya biarkan yang tadi saya sampaikan, pintu depan itu memang Bawaslu dan KSN. Ombudsman juga tidak terlalu tepat jika langsung kemudian menjemput bola di pintu depan, kecuali jika ada pelapor atau pengadu yang memang nyata-nyata pelayanan publiknya terganggu, ya lalu kemudian bisa langsung ke Ombudsman. Maka kerangka kerja yang dikembangkan itu ada 4. Satu adalah Ombudsman akan mengawasi berbagai platform digital dan platform-platform pengaduan yang ada di berbagai lembaga pengawas. Itu penting. Bahkan juga di pemerintah daerah sendiri, karena inspektorat kan ada di Pemda atau di pemerintah pusat. Kita akan lihat sejauh mana unit kerja pengaduan dan platform pengaduan mereka itu bekerja secara optimal atau tidak. Itu satu. Kemudian kedua adalah membangun sinergi dan komunikasi bersama Bawaslu dan KPU dan sebagainya, dan termasuk juga KSN. Itu kedua. Kemudian ketiga yang tadi saya sampaikan, jika kemudian terjadi pengaduan atau laporan yang langsung terkait pelayanan publik, maka Ombudsman bisa kemudian menerima sebagai pintu depan jika kemudian pelapor atau pengadunya akan ke sini. Gitu. Dan kemudian keempat adalah lalu kita akan mengawasi para pengawas tadi itu. Jadi lembaga-lembaga pengawas ini adalah ketika lakukan pengawasan itu dia sedang melakukan upaya atau tindakan pelayanan publik. Jadi ketika Bawaslu melakukan pengawasan itu pelayanan publik, pelayanan publik di bidang politik. Ketika KSN melakukan pengawasan itu pelayanan publik. Maka ketika pelayanan publik yang berbentuk pengawasan tadi tidak lakukan secara optimal atau oleh si pelapor atau oleh ASN dirasakan tidak sesuai dengan harapan, maka dia kemudian bisa lapor ke Ombudsman. 4 kerangka kerja ini yang kita coba kembangkan gitu, dan saya selalu berharap 2 pintu depan yaitu Bawaslu dan KSN ini benar-benar efektif, optimal gitu ya. Jangan kemudian pelanggaran netralitas hari ini begitu masif dan begitu vulgar, tapi ternyata yang dikerjakan di Jakarta ataupun di daerah lewat Bawaslu daerah itu ternyata nggak banyak. Nah, ini masalahnya di mana?
apakah ASN-nya tidak melapor ataukah kita yang tidak efektif bekerja? Ini kan perlu jadi bahan introspeksi dari masing-masing pihak. Ya, Pak Robert, tadi saya mengulik kata-kata Ombudsman itu mengawasi lembaga pengawas. Misalnya Pak, ada realita. Ternyata lembaga yang harus berfungsi sebagai pengawas dan penegak kenetralitasan ASN ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan hal tersebut diketahui oleh publik, Pak. Nah, langkah yang harus diambil seperti apa, Pak? Ya, publik bisa melapor ke Ombudsman. Langsung melapor ke Ombudsman ya, Pak ya? Melapor atas lembaga itu yang tidak memberikan pelayanan publik berbentuk pengawasan secara optimal. Lapor ke kita tentu sesuai dengan kerangka kerja Ombudsman. Kita akan melakukan tahapan-tahapan sesuai rantai proses yang ada, termasuk pemanggilan, pemeriksaan dan sebagainya. Dan saya kira kami di KU6 Tria sudah cukup sering, termasuk tadi pagi saya baru menyerahkan LHP kepada Sekjen Bawaslu. Jadi memang kita udah terbiasa bekerja dengan mereka ya, dengan Bawaslu dan KSN juga. Jadi ini bukan sesuatu yang sulit ya. Sekarang tinggal kita mendorong agar pintu depan ini benar-benar efektif. Karena itu saya harus katakan itu yang paling tidak dalam penilaian saya pribadi masih jauh dari efektif. Masih jauh dari efektif. Kita yang bergerak lapangan tahu benar seberapa masif dan vulgarnya pelanggaran integritas, tetapi tampaknya proses penanganan dan pengawasan di lembaga-lembaga ini masih belum optimal. Ini yang membuat kemudian masyarakat jadi kemudian ragu. Apa iya kalau kita mengadu ke lembaga-lembaga pengawas ini lalu akan diproses secara cepat tentu saja, tapi sekaligus juga memang menghadirkan keadilan. Ini jadi tantangan gitu ya, yang menjadi PR bagi lembaga-lembaga pengawas bahwa ini bukan situasi yang biasa saja sekarang. Ini situasi yang mengkhawatirkan. Tapi kalau cara kerja kita masih biasa-biasa saja, lalu publik jadi skeptis. Maka kemudian ketika laporan tidak banyak, ya karena kita tidak menunjukkan sesuatu yang membuat mereka kemudian percaya atau yakin bahwa memang mereka sedang mendapatkan perlindungan dan pengawasan. Gitu. Jadi poin saya adalah saya tahu memang tindak lanjut dari hasil pengawasan itu akan kembali ke PPK-nya, tapi paling tidak Bawaslu dan KSN menunjukkan suatu cara kerja yang membuat orang jadi gentar atau jerak. Bahwa kalau kita macam-macam, ada KSN, ada Bawaslu yang akan terus memantau kita. Jadi berikan suatu rekomendasi atau keputusan yang keras karena sudah sangat jelas, sangat gamblang faktanya, dan itu memberikan efek jerak, efek gentar bagi mereka-mereka yang akan melakukan itu. Dan trust atau kepercayaan bagi mereka yang melapor. Jadi ini memang penting buat saya. 1-2 showcase, 1-2 kasus jadi percontohan membuat orang kemudian yakin dan percaya. Jika tidak, maka publik akan mengatakan bahwa ya berarti memang pengaduan kita tidak diapa-apain. Gitu. Dan kemudian para ASN atau para penyelenggara pelayanan publik yang lain akan mengatakan atau punya pandangan bahwa kita melanggar atau nggak melanggar, toh juga tidak akan banyak yang akan semprit atau yang akan menindak kita. Nah ini kan nggak bagus. Betul, Pak. Suatu pemilu yang jurdil tadi. Gitu. Nah ini Pak, ketika masyarakat melapor, apakah ke Bawaslu atau instansi lainnya sampai akhirnya berujung ke Ombudsman untuk melapor, berarti sama dengan menaruh harapan masyarakat untuk pelaksanaan pemilu itu dengan jurdil. Sebenarnya ini peran strategis Ombudsman itu sangat besar sekali ya Pak ya, terutama dalam pelayanan publik, apalagi dalam kategori pengawasan untuk pemilihan umum. Ini langkah yang sudah diambil oleh Ombudsman sejauh ini Pak untuk mempersiapkan nanti di pesta demokrasi seperti apa Pak? Ya, pertama gini dulu tadi soal harapan ya. Jadi itu benar sekali bahwa kerja pengawasan termasuk di dalamnya pengaduan itulah sesungguhnya kerja mengelola harapan masyarakat. Mengelola harapan publik bahwa kemudian mereka akan menikmati layanan publik bidang politik yang adil, jujur, dan netral para penyelenggaranya. Jadi memang ini mandat yang sangat besar. Ya. Ini harus disadari semua pihak bahwa kita sedang mengelola harapan. Jangan kemudian harapan itu pupus hanya karena kita tidak bekerja optimal. Gitu. Lalu kemudian Ombudsman ya dalam kerangka pemilu tentu kita tidak ikut dalam politiknya, tapi Ombudsman akan terus memantau, mengawasi yang tadi saya sampaikan berbagai kerangka kerja, gitu ya, dan akan terus mendorong bersinergi dengan para pengawas tadi, agar benar-benar efektif dalam melayani publik lewat kerja-kerja pengawasan mereka. Itu yang kita lakukan. Dan sesungguhnya dengan yang sudah dilakukan selama sebulan terakhir sejak Desember,
kita kemudian di sini membagi kerja. 4 rumpun yang secara khusus diawasi oleh Ombudsman. Rumpun ASN dan PJ kepala daerah itu tentu di KU 6 di saya dan teman-teman asisten. Kemudian rumpun desa itu pengawasan terhadap para aparat desa, kepala desa, BPD dan sebagainya. Itu di tempatnya Mas Dadan, KU 4. Kemudian rumpun terkait dengan aparat pertahanan keamanan. Ini karena tentara polisi juga ditengarai juga menjadi bagian dari pelaku tidak netral tadi itu di KU 2 ya, yang menangani bidang itu. Dan rumpun penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu dan KPU itu ada di KU 1. Jadi memang kita sudah siap ini dari berbagai KU kita sesuai dengan rumpun tadi itu sudah lakukan koordinasi dan ke bawah ke perwakilan karena memang ini banyak terjadi di daerah begitu. Perwakilan juga sudah bergerak ini, bahkan tidak hanya sebulan terakhir, 2 bulan karena kita sudah melaunching satuan tugas khusus terkait pengawasan netral di sini sudah 2 bulan yang lalu. Jadi kantor-kantor perwakilan juga sudah bergerak mengumpulkan data dan informasi bersinergi dengan Bawaslu tingkat wilayah atau daerah begitu. Dan juga ada yang sudah menyampaikan pernyataan publik ke media dan sebagainya. Jadi saya kira ini sudah bekerja, tinggal sekarang bagaimana kemudian masyarakat percaya, yakin dan berani untuk melapor karena tidak semua juga saya juga tahu ASN kita ketakutan ya, dia jadi korban, nyata-nyata jadi korban karena politisasi birokrasi tadi, tapi dia tidak berani melapor mungkin karena dia tidak mendapatkan perlindungan yang cukup atau dia tidak yakin bahwa laporannya akan diproses secara optimal atau alasan-alasan yang lain. Ya, Pak, tadi Bapak menjelaskan mengenai berbagai rumpun ASN, kemudian aparat desa, Hankam dan juga terkait dengan penyelenggara pemilu, Pak. Saya ingin membahas sedikit lebih dalam mengenai yang ASN dan PJ kepala daerah, Pak. Di Pak Robert bersama dengan keasistenan utama substansi 6 ya, Pak ya. Itu koordinasi lebih lanjut dengan teman-teman di perwakilan di 34 provinsi seperti apa, Pak? Ya, sudah kita lakukan sudah 2 atau 3 kali ya. Tentu karena tidak bisa mengundang mereka ke sini, kita lewat platform online gitu ya. Pertama waktu itu saya menyampaikan konferensi pers untuk menyampaikan sikap awal Ombudsman ke publik gitu, untuk menggugah masyarakat jika ada masalah jangan khawatir, ada lembaga yang menjadi mitra Anda untuk menangani pengaduan atau laporan yang ada. Lalu kemudian ditindaklanjuti dengan konsolidasi dengan kantor-kantor perwakilan, ya kita sudah melakukan itu dan cukup produktif mengembangkan diskusi untuk kerangka kerja seperti apa yang kita lakukan. Lalu dihasilkan 4 kerangka kerja tadi. Lalu kemudian 4 kerangka kerja ini kita kirimkan ke perwakilan untuk kemudian sudah mulai ditindaklanjuti ya, dan saya mendapatkan laporan dari khususnya kepala perwakilan sudah cukup banyak yang mereka lakukan. Tinggal nanti mungkin dalam suatu waktu tertentu kita akan konsolidasi data gitu untuk kemudian ini bisa ditindaklanjuti oleh para pihak terkait ya, tentu Bawaslu khususnya dan KSN dan sebagainya untuk seperti apa penyikapan lebih lanjut dari masalah-masalah yang ada gitu. Berarti Pak, dengan kata lain Ombudsman ini siap hadir untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat. Selalu siap kita, karena memang kalau sudah terkait pelayanan publik, sudah terkait dengan maladministrasi, proses administrasi pemerintahan termasuk administrasi pemilu, itu adalah bagian dari ranah tugas fungsi dan kewenangan Ombudsman. Kita harus selalu siap. Garda terdepan masyarakat adalah Ombudsman Republik Indonesia ya Pak ya. Garda terdepan tapi dengan fungsi nanti paling pintu paling akhir ya Pak ya. Betul. Nah ini Pak, berarti ini Pak sebenarnya menggugah masyarakat nih Pak. Ini sebentar lagi 14 Februari menggugah masyarakat. Mungkin masih banyak masyarakat yang masih bingung di dalam menentukan, di dalam menunjukkan sikap kritis kira-kira nih Pak. Pimpinan apakah presiden, kepala daerah atau anggota legislatif yang baik itu seperti apa? Mungkin Bapak bisa membagi tipsnya untuk sahabat Ombudsman dan masyarakat Indonesia. Ya tentu kembali kepada hati nurani masyarakat. Ya, saya percaya masyarakat kita itu sudah sangat cerdas dalam melihat situasi, kembalikan kepada mereka. Gitu. Tapi kalau misalnya boleh untuk menghimbau, saya tentu saja berharap masyarakat itu memilih karena pertimbangan rasional. Ya, bukan karena pertimbangan transaksional, karena itu bagian dari investasi terjadi korupsi. Bukan juga karena pertimbangan primordial, ya, karena senang aja kalau misalnya pimpinan tertentu itu berasal dari suku saya, agama saya.
nanti ketika dia memimpin, dia tidak akan pernah melihat yang begini-begini lagi. Jadi Anda harus benar-benar rasional, terutama rasional dalam apa? Berbasis pada kinerja pelayanan publik. Pilihlah seorang karena Anda melihat dia sudah membuktikan kerja pelayanan publik, kerja bagi Anda secara nyata dalam bentuk apa? Macam-macam pelayanan publik yang sudah dilakukan, apakah bidang kesehatan, bidang pendidikan, sampai pada bansos dan sebagainya. Itulah yang menjadi dasar masyarakat untuk kemudian memilih atau tidak memilih seorang kandidat. Saya berharap seperti itu. Baik Pak, sebagai closing statement nih Pak, tadi karena membahas tema mengenai netralitas ASN, boleh dong Pak pesan-pesan untuk rekan-rekan teman-teman kita semua ASN seperti apa menjaga sikap yang terbaik? Nah iya, ASN adalah para aparatur pelayanan publik, sekaligus memang dia adalah bukan sekedar pamrih tapi pamong praja yang ngemong semua orang. Dia harus menunjukkan sikap profesional dan dia juga harus menunjukkan sikap yang adil sebagai penyatu yang mengintegrasi kan semua kepentingan masyarakat dalam hal pelayanan. Maka saya berharap ASN itu benar-benar menjaga sikap netral. Ya, saya tahu netralitas itu terganggu bisa karena dia sendiri birokrasinya berpolitik atau politisasi birokrasi. Tapi kalau Anda benar memang punya komitmen yang kuat untuk netral, maka itu akan menjadi jangkar yang sangat kuat. Tetapi jika kemudian teman-teman ASN ternyata memang tidak kuat diintervensi atau diintimidasi, maka Anda punya saluran untuk mengadu, untuk melaporkan mereka yang mengintervensi, mereka yang mengintimidasi kepada para pihak. Tinggal dipilah aja, apakah itu ranahnya etik, apakah ranahnya administrasi, atau sudah mengarah ke ranah pidana. Itu lembaga-lembaga bekerja ya di ranah etik dan administrasi. Ada Bawaslu, ada KSN, dan juga ada Ombudsman tentu saja. Dan ke ranah pidana tentu para penegak hukum adalah pihak yang harus Anda datangi. Dan kemudian ketiga, yakin dan percayalah bahwa lembaga-lembaga ini bekerja. Meskipun memang hari ini belum teroptimal, tapi kita akan terus mendorong agar optimalitas kerja itu ditunjukkan, agar Anda kemudian percaya, Anda kemudian merasa bahwa laporan Anda tidak sia-sia. Laporan Anda sangat berharga bagi proses elektoral yang demokratis, yang bersih, jujur, dan adil, dan sangat berharga juga terhadap tugas kita melayani masyarakat. Bahwa politik dan pemilu penting, silakan berjalan, tapi tidak boleh ini mengganggu kepentingan masyarakat, tidak boleh merusak pelayanan publik. Baik Pak, berarti melapor kepada pihak-pihak terkait, keberanian masyarakat untuk melapor itu sangat penting dan sangat diapresiasi ya Pak ya. Kata kuncinya 3 Tria. Apa tuh Pak? Satu adalah dia paham tentang apa yang sedang terjadi, apakah intervensi, apakah intimidasi, begitu, dan paham aturan. Kemudian kedua, dia sadar bahwa dia punya hak untuk dilindungi, jadi ini penting. Dan ketiga adalah dia berani melapor. Saya selalu katakan bahwa berani melapor itu keren, berani mengadu itu hebat. Nah, kita tunggu laporan dan pengaduannya. Oke, berarti ada 3 kata kunci Pak. Paham, sadar, dan berani. Baik Pak Robert, terima kasih banyak atas kehadirannya dalam podcast Ngulik kali ini. Semoga sehat selalu dan semakin semangat serta terus semangat Pak untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat di Indonesia. Baik sahabat Ombudsman, demikian episode Ngulik kali ini. Jangan lupa sahabat Ombudsman, tanggal 14 Februari 2024 untuk menggunakan hak pilih dengan berani. Kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Robert, saya sedikit menyampaikan bahwa gunakan hak pilih dengan kritis, menggunakan pemikiran yang rasional, bukan transaksional. Apabila ada permasalahan mengenai pelayanan publik, jangan lupa melapor ke Ombudsman Republik Indonesia. Saya pamit undur diri, sampai jumpa pada episode Ngulik lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.